Oleh karena itu mari kita genggam, mari kita menjadi seorang muslim yang baik. Kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhi larangannya. Ada yang mengatakan, saya Ustaz belum bisa, masih banyak kelakuan saya yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang suka melakukan maksiat, melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hambaku yang suka melakukan dosa. Coba perhatikan, kata para ulama mengatakan ayat ini adalah sebuah kelembutan Allah Subhanahu wa taala, sebuah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ditujukan ayat ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi maknanya apa? Kata-katanya di situ, ya ibadi, wahai hambaku. Padahal Allah bisa saja mengatakan wahai para pendosa, wahai orang yang suka melakukan dosa. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai para pendosa, tapi wahai hambaku sudah melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengakui kita sebagai hamba. Wahai orang yang suka melakukan dosa, suka menzolimi dirinya sendiri. Jadi dosa itu jamaah sekalian, maksiat itu sesungguhnya adalah perbuatan yang hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Ya, bukan hanya merugikan orang lain, tapi merugikan diri kita sendiri. Tidak di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Fusim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Yang suka melakukan dosa jangan putus asa. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya banyak dosa, saya belum bisa melakukan kebaikan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni segala dosa selama kita mau bertobat. Ya, bagaimanapun besarnya dosa kita, kalau kita bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Ya, sampai dosa syirik, ya, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertobat di penghujung kehidupan kita, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua pelajarannya adalah tobat itu ada syaratnya, ada usaha. Tidak sekadar kita mengucapkan saja saya tobat. Bahagia dijama sih. Ya, jadi tobat itu adalah berikrar, bertekad untuk meninggalkan dosa yang selama ini kita lakukan. Itu tobat. Seperti yang dilakukan oleh pembunuh ini, rela untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jamaah sekalian yang suka melakukan maksiat, maka usahakan kita bertobat, kita paksakan. Memang yang namanya maksiat itu enak, ya. Huffatil jannatu bil makari. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita tidak senangi. Wa huffatin nar bisyahwat. Sesungguhnya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang kita sukai, syahwat. Makanya perzinahan, perjudian, ya, apalagi yang enak-enak itu semuanya adalah hiasan-hiasan api neraka. Sebaliknya, yang tidak kita sukai, sholat, bersedekah, secara manusiawi kita tidak suka. Tiba-tiba sementara kita enak-enak tidur, kemudian azan subuh berkumandang, kita tidak suka. Berlawanan dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Karena itu perintah Allah, itu larangan Allah. Saya tanya kepada kita semua, mau semua masuk surga? Ya. Mau semua masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga di sini? Angkat tangannya. Coba kami mani jarita kau dari tama surga. Jika kau dari loma tama surga. Semua masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Tapi masalahnya, bagaimana usaha kita untuk masuk surga tersebut? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Afa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira bisa masuk surga begitu saja? Enakmu tuh. Masa ikapa menyamata masuk surga? Betul, Allah Maha Rahmat, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, apa hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dua syarat masuk surga, ikhwah sekalian, yaitu jihad dan sabar. Antum harus berjihad mengalahkan hawa